illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairi khalqillahi bil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta tetap istiqomah dalam mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Setiap kita pasti akan mati. Walaupun waktu kematian di antara kita berbeda. Ada kalanya di antara kita mati di pagi hari, ada kalanya di siang hari, di sore hari, di malam hari. Ada kalanya di antara kita mati di dalam rumah kita sendiri atau di luar rumah, di rumah sakit, di perjalanan dan sebagainya. Yang jelas dalam Al-Quran surah 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 57, dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ilaihi turja'un. Setiap yang berjiwa atau setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Karena memang kita sebenarnya asalnya tidak ada di alam dunia. Dan nanti manakala kita mati, kita kembali tidak ada di alam dunia. Allah menciptakan alam dunia beserta seluruh isinya
dan Allah menghidupkan umat manusia di alam dunia. Kata Allah dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia, melainkan supaya mereka semuanya beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Berarti tugas kita manusia hidup di alam dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka oleh karenanya segala aktivitas di dalam keseharian kita, berbagai macam kegiatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka harus sesuai dengan ridho Allah dan harus didasari niat semata-mata karena Allah, agar semuanya menjadi ibadah. Dan kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang telah kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia yang fana ini, itu semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan pahala yang mulia di dalam sorga, apabila semuanya itu bernilai ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahadakumullah, wahafizakumullah. Ketika kita sudah mati, tentu sebagai umat Islam, jenazah kita akan dimasukkan ke dalam kuburan. Dan disitulah kita mulai masuk alam barzakh, alam kubur. Di situ ada kehidupan yang panjang sampai datangnya hari kiamat. Apabila kita masuk ke alam barzakh, ke alam kubur, tidak membawa amal kebaikan, tidak membawa amal soleh, tidak membawa amal ibadah, tidak membawa bekal, maka kita akan celaka di alam barzakh. Kecelakaan yang akan kita alami di alam barzakh diibaratkan seperti seseorang yang tenggelam di tengah-tengah lautan yang dalam dan luas, dan tiada seorang pun yang menolongnya, sehingga kehidupannya sengsara di alam barzakh. Kalau baru masuk alam kubur saja kita sudah sengsara, sudah belangsak, sudah mendapatkan berbagai macam azab kubur, siksa kubur yang mengerikan, maka menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat, kita akan mendapatkan azab, siksaan yang lebih berat lagi. Karena alam kubur adalah merupakan tahap pertama menuju alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Maka jikalau seseorang masuk alam kubur selamat dari siksa kubur, maka menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat, ia pun akan selamat. Dan sebaliknya, jikalau seseorang baru saja masuk alam kubur, sudah mendapatkan azab kubur yang pedih, yang menyakitkan, yang menyengsarakan, yang membuat menderita, fama ba'dahu asaddu minhu, kata Nabi, maka ia akan menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat, akan mendapatkan azab yang lebih dahsyat lagi. Akan bagaimanakah kehidupan kita di alam kubur? Apakah sengsara atau mendapatkan nikmat kubur? Maka tentu jawabannya adalah apa yang kita lakukan sekarang hidup di alam dunia sebelum mati. Maka oleh karena itu nikmat hidup, nikmat sehat yang Allah berikan harus benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, untuk memperbanyak amal kebaikan, untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Mumpung kita oleh Allah masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mati. Yang jelas, kematian akan datang kepada kita tanpa kita ketahui, tanpa kita undang. Mungkin datang siang hari atau malam. Maka persiapanlah bekal untuk sesudah mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani, wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya.
Orang yang hidupnya tidak selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, dia mampu melawan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya. Itulah orang yang kuat yang sebenarnya menurut agama. Dan dia terus beramal soleh, terus beribadah secara istiqomah untuk bekal sesudah mati, yaitu bekal di alam kubur, di alam mahsyar, dan di alam akhirat. Sehingga ia berbahagia nanti di alam akhirat, karena pulang kepada Allah membawa bekal yang banyak. Dan sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang hidupnya selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya. Setiap keinginan hawa nafsunya untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat munkarat, untuk melanggar hukum-hukum Allah, dia tidak mampu melawannya, dan diperturutkannya hawa nafsunya, akhirnya ia hidupnya bergelimang dengan dosa. Itulah orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuatan untuk melawan hawa nafsunya. Dan ia mengharapkan berbagai macam karunia dari Allah hanyalah dengan angan-angan belaka. Mengharapkan ampunan Allah bukan dengan beramal soleh, tapi tetap berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin kita mengharapkan ampunan dosa dari Allah, tapi kita tidak pernah beristighfar kepada Allah, tidak pernah mohon ampun kepada Allah, tidak pernah bertaubat kepada Allah, malah justru kita terus menumpuk-numpuk dosa. Maka tentu Allah akan semakin murka kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jikalau kita ingin selamat dari azab kubur, dari siksa kubur, maka lakukan 4 perkara. 1. Muhafazatus sholawat. Jaga, pelihara sholat fardu 5 waktu. Jangan sampai dilalaikan, jangan sampai diabaikan, jangan sampai ditinggalkan. Jangan sekali-kali menganggap remeh terhadap kewajiban perintah sholat fardu 5 waktu. Barang siapa yang menganggap remeh terhadap perintah sholat, maka sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, sebenarnya ia telah menganggap remeh terhadap yang memerintahkan sholat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa adanya uzur syar'i, tanpa adanya alasan hukum yang bisa ditolerir oleh hukum agama, dia meninggalkan sholat karena meremehkan sholat, karena malas, karena sibuk dengan urusan dunia, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih di neraka nanti. Dimasukkan ke dalam neraka sakor. 1 waktu dari kewajiban sholat yang ditinggalkannya, ia akan dibakar di neraka selama 500 tahun. 1 hari di neraka perbandingannya sama dengan akan terasa seperti hidup 1000 tahun di alam dunia. Begitu lama dia mendapatkan azab Allah di neraka nanti. Dia menyesal luar biasa, tapi penyesalan di hari itu sudah terlambat, tidak ada gunanya. Hanya tinggal penyesalan saja. Kemudian yang kedua adalah wa qiraatul Quran. Biasakan untuk selalu gemar membaca Al-Quran. Di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan, juz 10 halaman 469 diterangkan, man qara'al Quran lam yuraddu ila arjalil umur. Barang siapa yang gemar, yang suka, yang rajin membaca Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari, maka niscaya ia tidak akan dikembalikan kepada kehinaan umur, yakni ia tidak akan mengalami pikun. Jadi kiat yang paling efisien untuk terhindar dari penyakit pikun adalah biasakan membaca Al-Quran. Karena sudah ada jaminan, siapapun yang istiqomah membiasakan selalu suka membaca Al-Quran, maka Allah menjamin kepadanya bahwa ia oleh Allah tidak akan dikasih penyakit pikun. Ma'asyiral muslimin, itu salah satu di antara keistimewaan kita istiqomah dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, biasakan untuk selalu bersedekah walaupun kecil, yang penting ikhlas. Rasulullah bersabda, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang punya harta, punya kekayaan, maka hendaklah ia bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Dan barang siapa yang punya ilmu, maka hendaklah ia bersedekah dengan ilmunya.
Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Dan barang siapa yang punya tenaga, hendaklah ia sedekah dengan tenaganya. Dan barang siapa yang punya semuanya itu, maka hendaklah ia bersedekah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya. Dan barang siapa yang tidak punya apa-apa, hanya bisa berbuat baik, maka hendaklah ia bersedekah dengan kebaikan yang ia lakukan kepada orang lain. Dan barang siapa yang bisa tersenyum, maka hendaklah ia bersedekah kepada saudaranya dengan tersenyum, dengan menyapa, dengan mengucapkan salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan barang siapa yang tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, maka hendaklah ia sedekah dengan diam duduk di majlis ilmu, diam duduk di majlis zikir, diam ikut bersama orang-orang yang menuntut ilmu, ikut bersama orang-orang yang berzikir. Itu adalah sedekahnya orang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dan yang keempat adalah wa kasratut tasbih, memperbanyak membaca tasbih, minimal paling tidak bertasbihlah kepada Allah di pagi hari 100 hari, kemudian di sore hari 100 hari. Lebih banyak kita bertasbih kepada Allah, maka tentu alam kubur kita nanti akan lebih diluaskan oleh Allah, akan lebih diterangkan oleh Allah. Apabila kita mampu menjaga, memelihara, membiasakan yang 4 perkara tersebut, yaitu 1. Menjaga sholat, 2. Menjaga, membiasakan baca Quran, 3. Menjaga, membiasakan sedekah, dan 4. Menjaga, membiasakan memperbanyak baca tasbih, maka Allah akan memberikan jaminan kepadanya. 1. Ia akan diselamatkan, dibebaskan oleh Allah dari azab kubur yang sangat mengerikan. Yang kedua, alam kuburnya oleh Allah akan diluaskan, dilapangkan, diterangkan. Alam kuburnya ja'alallahu qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Allah akan menjadikan alam kuburnya taman daripada taman-taman surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian tetap bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dimanapun kalian berada, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk bekal di hari esok, untuk bekal kehidupan di alam kubur, di alam akhirat. Sudahkah kita mempersiapkan bekalnya yang banyak untuk menjalani kehidupan kita di alam-alam berikutnya? Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha waspada, Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.